Halo adik-adik semua, jadi bertemu lagi hari ini di pertemuan ke-5 ya untuk materi statistik bisnis. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari mengenai distribusi probabilitas. Nah, tetapi kita hanya fokus pada distribusi probabilitas untuk binomial dan Poisson dulu ya. Jadi sebenarnya ada juga berbagai distribusi ya. Ada yang distribusi hipergeometrik, ada distribusi normal. Itu untuk distribusi normal nanti akan kita pelajari. Nah, jadi distribusi probabilitas itu terbagi menjadi dua ya, berdasarkan variabel acaknya. Ada yang namanya distribusi probabilitas diskrit dan ada yang namanya distribusi probabilitas kontinu. Ya, kalau diskrit itu berarti variabel acaknya itu diperoleh dari hasil membilang. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau distribusi probabilitas kontinu itu variabel acaknya berupa bilangan yang diperoleh dari hasil mengukur. Sehingga ada bisa terjadi desimal di situ. Ya. Jadi tidak berupa bilangan bulat. Nah, sekarang kita lihat dulu ya di awal ya terkait dengan distribusi probabilitas. Nah, apa sih distribusi probabilitas? Jadi distribusi probabilitas adalah sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa. Probabilitas itu kemungkinan ya, peluang terjadinya suatu peristiwa. Distribusi probabilitas merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa. Nah, di dalam distribusi probabilitas kita kenal ada yang namanya variabel acak. Variabel acak adalah suatu ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi acak atau untung-untungan, jadi random ya. Munculnya secara random dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Nah, ini tadi variabel acak itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya variabel acak diskrit, ada yang namanya variabel acak kontinu. Ya, ini yang saya sudah jelaskan tadi ya. Oke, kita lanjut. Ini ada contoh soalnya mengenai distribusi probabilitas ya. Jadi misalnya nih ada 3 orang nasabah yang akan menabung di daerah Jakarta Barat, yaitu di Bank BCA dan BNI. Nah, ketiga orang tersebut bebas memilih bank, mau di BCA semua, BCA dan BNI atau BNI semua. Bagaimana kemungkinan hasilnya itu ya dari pilihan ketiga orang tersebut? Nah, kita coba lihat di sini ya. Jadi yang mau kita cari nanti yang menjadi target kita itu berapa sih probabilitas orang memilih bank BNI salah satunya ya atau ketiga-tiganya. Nah, kita lihat, kita mulai membuat berbagai kemungkinan pilihan. Nah, tadi nasabah ada 3, banknya ada 2 ya. Jadi kemungkinan untuk pilihan yang pertama, tiga-tiganya memilih BCA sehingga yang memilih BNI tidak ada, 0. Lalu kemungkinan kedua, ada 2 orang yaitu A dan B memilih BCA dan yang ketiganya memilih BNI. Sehingga jumlah pilihan BNI-nya ada 1 orang. Lalu kemungkinan yang ketiga, orang kedua yang memilih BNI. Dan sama jumlah pilihan BNI-nya hanya ada 1. Dan seterusnya. Ya, kalian bisa perhatikan di sini sampai pada akhirnya nanti kemungkinan terakhir itu adalah semua nasabah memilih BNI. Sehingga jumlah pilihan BNI-nya ada 3. Nah, kalau sudah kita buat berbagai pilihan, kemungkinan pilihan ini, ya, kita bisa membuat probabilitas sebagai berikut. Jadi kita tuliskan di sini jumlah BNI yang dipilih nasabah. Tadi kan kemungkinan terpilihnya itu tidak ada yang memilih, 1 orang, 2 orang, dan 3 orang. Oke, kita tuliskan di sini. Ya, kita buat kolom frekuensinya. Yang memilih BNI 0 itu ada 1 orang. Ya. Yang memilih BNI 1 nasabah itu ada 3 kemungkinan ya, 3 kemungkinan ya. Lalu yang memilih BNI 2 nasabah itu ada 3 kemungkinan juga, dan yang memilih BNI 3 nasabah itu ada 1 kemungkinan. Sehingga kita buat di sini total kemungkinannya ada berapa? Oh, dari semuanya itu kan total kemungkinannya ada 8 masing-masing ya. Sehingga distribusi probabilitas hasilnya kita bisa tuliskan di sini. Untuk jumlah BNI yang dipilih nasabah tidak ada 0, itu distribusi probabilitas hasilnya 1/8.
Kalau kita jadikan desimal 0,125. Yang memilih 1 BNI, Bank BNI, itu ada 3. Sehingga 3/8 atau 0,375 dan seterusnya. Nah, lalu kita bisa menghitung rata-rata, varians, dan standar deviasi dari distribusi probabilitas ini. Ya, kita buat lagi kolom di situ X. Nah, X ini apa? X ini kan yang menjadi target kita tadi ya, jumlah BNI yang dipilih nasabah tadi, yang kita ingin ketahui. Oke, kita cari sekarang peluang terjadinya X atau PX, probabilitas terjadinya X. Di kondisi tidak ada yang memilih BNI, itu kan tadi berapa? Probabilitasnya 0,125, kita masukkan di tabel. Lalu yang memilih 1, 0,375. Yang memilih 2, 0,375, dan yang memilih 3, 0,125. Lalu kita buat kolom kedua, kita kalikan probabilitas tadi dengan X tadi. X inilah yang kita sebut sebagai apa? Variabel acak tadi. Ya. Lalu kita kalikan 0 dikali 0,125, 0 ya hasilnya ya, ini 0. Lalu 1 dikali 0,375, 0,375, 2 dikali 0,375, 0,750, 3 dikali 0,125, 0,375. Nah, dari X dikali PX ini kita bisa mencari apa? Kita bisa mencari berapa nilai rata-rata dari distribusi probabilitas yang sudah kita hitung. Oke, kita cari dulu mu-nya atau rata-ratanya. Ya. Mu itu rumusnya apa? Mu itu rumusnya sigma tuh ya, dari perkalian antara X dikali probabilitas X. Nah, X dikali probabilitas X itu yang mana? Yang di kolom ketiga ya. 0, 0,375, 0,750, 0,375. Ini kita jumlahkan semuanya. Dapatlah hasilnya 1,5. Artinya nilai mu atau rata-ratanya itu sebesar 1,5. Ya, 1,5 itu artinya apa? Kalau nasabah agak susah nih ya. Bolehkah kita bulatkan? Ya mungkin boleh ya, karena kan ini orang ya. 1,5 orang itu gimana ya? Orangnya setengah kan nggak mungkin ya. Bisa kita bulatkan misalnya 2 orang. Ya, tapi dalam perhitungan nanti tetap kita akan menghitung dengan angka realnya ya. Nah, lalu kita akan cari berapa varians dan standar deviasinya. Caranya gimana? Kita buat tambahan kolom keempat di sini. Kita cari X dikurang mu. Nah, X-nya yang mana? X-nya yang di kolom pertama tadi, 0, 1, 2, 3. Mu-nya yang mana? Mu-nya yang udah kita cari pakai rumus tadi, 1,5 ini. Jadi kita mulai pada baris pertama, 0 dikali, kurang ya, 0 dikurang 1,5, dapatlah minus 1,5. Lalu 1 dikali, 1 dikurang 1,5, dapatlah minus 0,5. 2 dikurang 1,5 dapatlah 0,5. 3 dikurang 1,5 dapatlah 1,5. Jadi X dikurang mu ya. X dikurang mu. Nah, kalau sudah dapat hasilnya, kita lihat di kolom yang ke-5. Kita cari kuadratnya. Minus 1,5 kuadrat dapatlah hasilnya 2,25. Lalu minus 0,5 kuadrat dapat hasilnya 0,25. Lalu 0,5 kuadrat dapat hasilnya 0,25 dan 1,5 kuadrat dapat hasilnya 2,25. Nah, kalau sudah hasil kuadrat ini kita kalikan dengan probabilitas X-nya yang di kolom kedua. Jadi 0,125 dikali 2,25 dapatlah 0,28125. Lalu 0,375 dikali 0,25 dapatlah 0,09375. Ya, lalu yang selanjutnya sama ya, dapat 0,09375. Lalu yang terakhir 0,125 dikali 2,25 dapatlah 0,28125. Nah, lalu kita akan mencari berapa sih variansnya. Varians itu rumusnya apa nih? Varians itu rumusnya sigma dari X dikurang mu kurung kuadrat dikali probabilitas X. Oh, tadi kita udah cari nih di kolom terakhir. Ya, kita jumlahkan jadi 0,28125 tambah 0,09375 tambah 0,09375 tambah 0,28125. Ya. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 0,75. Itulah variansnya. Lalu standar deviasinya berapa? Akarkan variansnya, ya. Jadi akar dari 0,75.
hasilnya 0,87. Nah, itu cara menghitung rata-rata, varians, dan standar deviasi dari sebuah distribusi probabilitas. Nah, sekarang kita lihat macam-macam distribusi probabilitasnya, ya. Jadi ada distribusi binomial, Poisson, normal. Ada juga sih untuk diskrit yang lain ya, kalau kalian baca buku ada hipergeometri, tapi saya lewatkan ya, karena yang sering dipakai adalah dua ini, binomial sama Poisson. Kalau untuk yang continue baru masuk distribusi normal. Nah, saya rasa saya sudah mengupload video gitu ya untuk memahami mengenai distribusi binomial dan distribusi Poisson. Kalian juga sudah menyimak videonya. Saya mungkin akan menjelaskan bagaimana mencari distribusi binomial dan Poisson secara kumulatif. Nah, kumulatif ini seperti apa? Kumulatif ini seperti ini deh contohnya. Ini misalnya saya ambil contoh yang di slide yang saya berikan. Nah ini ya misalnya nih ya. Jadi misalnya ada sebuah jajak pendapat terhadap 20 karyawan yang diadakan di sebuah perusahaan besar. Tujuannya apa? Tujuannya menentukan jumlah karyawan yang menyetujui adanya perserikatan. Apabila 60% dari semua karyawan perusahaan menyetujui adanya perserikatan, hitunglah. Yang pertama, probabilitas paling banyak 10 karyawan yang menyetujui adanya perserikatan. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Jajak pendapatnya terhadap 20 karyawan ya. Artinya 20 karyawan ini apa? N-nya. Lalu fokus kita mau melihat apa? Fokus kita mau melihat jumlah karyawan yang setuju adanya perserikatan. Nah, sekarang kita lihat berapa probabilitas ya. Berapa peluang dari karyawan yang setuju adanya perserikatan atau peluang suksesnya berapa? 60% kan? Artinya P-nya 60% atau 0,6. Nah, lalu ditanyakan di nomor A. Berapa probabilitas paling banyak 10 karyawan yang setuju adanya perserikatan? Kalau paling banyak 10 karyawan, artinya apa? Artinya kemungkinan yang terjadi paling banyak 10 ya. Kan ada 20 karyawan kan yang ditanya. Kalau kita mau cari kemungkinan paling banyak 10 karyawan yang setuju, artinya kemungkinan yang terjadi apa? Tidak ada yang setuju, 1 orang yang setuju, 2 orang yang setuju, 3 orang yang setuju, dan seterusnya sampai 10 orang yang setuju. Kalau mau dicari pakai rumus, artinya kita harus cari Px sama dengan 0, Px sama dengan 1, Px sama dengan 2, sampai Px sama dengan 10. Kita jumlahkan. Nah, tapi kita dipermudah. Dipermudah dengan cara apa? Kita bisa melihat atau kita bisa membaca tabel distribusi binomial ya. Kita bisa mencari di tabel distribusi binomial kumulatif. Nah, kita bisa melihat di tabel distribusi binomial kumulatif. Nah, tabel distribusi binomial kumulatif itu sudah merupakan penjumlahan. Jadi kalau kalian melihat N-nya 20, P-nya 0,6, X-nya 10, X-nya 10 itu sudah artinya apa? Artinya sudah termasuk perhitungan dari 0 sampai 10. Saya beri contoh, misalnya di sini. Sepertinya saya ada memasukkan. Nah ini ya. Bentar ya, kalau N-nya 20 ada nggak di sini ya? Nah ini, N-nya 20 ya. Oke, tadi kan P-nya berapa? P-nya 0,6 ya, 0,6. N-nya 20. Lalu X-nya 10 kan? X-nya 10. Nah, ini hasilnya. 0,245. Nih, ya, 0,245. Nah, kita sekarang cek apakah sama. Nah, 0,245 sama ya. Nah, seperti itu kira-kira. Lalu kalau seandainya kita mau menjawab pertanyaan yang B, berapa probabilitas setidaknya 13 karyawan yang menyetujui adanya perserikatan? Kalau setidaknya 13 karyawan artinya apa? Paling tidak itu paling sedikit ya, paling sedikit ada 13 karyawan.
paling sedikit. Artinya kemungkinannya apa? X-nya 13, X-nya 14, 15, 16, 17 sampai 20. Ya, atau kalau mau dituliskan dalam lambang persamaan itu ya, jadinya X lebih besar dari 12 karena mulainya 13 sampai 20. Nah, kalau mulainya dari 13 sampai 20, ini kan banyak ya. Kalau kalian mau cari pakai rumus atau kalian mencari tabel binomial yang biasa, kalian cari satu-satu, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tambahkan hasilnya. Ya, agak lama. Nah, makanya apa? Kita gunakan tabel distribusi binomial kumulatif saja. Caranya gimana? Kalau semuanya setuju, itu kan probabilitasnya pasti 1. Ya, jadi ingat ya. Kalau semuanya itu pasti 1. Ya. Jadi mulai dari 0 sampai 20 karyawan itu pasti 1 total keseluruhannya. Nah, kalau kita mau cari tahu 13 sampai 20 artinya apa? Artinya kita cari aja 1 dikurang 0 sampai 12. Nah, 0 sampai 12 itu apa? 0 sampai 12 itu probabilitas X kurang sama dengan 12, ya kan? Kalau X kurang sama dengan 12 kan artinya 0 sampai 12. Ya, saya ulangi lagi ya. Tadi kan yang mau kita cari adalah 13 sampai 20 orang. Berarti caranya gimana? Total semuanya yang setuju 1 dikurang 0 sampai 12. Dapatlah 13 sampai 20. Maka nanti perhitungannya P X lebih besar dari 12 sama dengan 1 dikurang probabilitas X kurang sama dengan 12. Maka itulah hasilnya X 13 sampai 20. Nah, P X kurang sama dengan 12 itu yang kita cari di tabel kumulatif. Ingat ya, tabel kumulatif itu lambangnya kurang sama dengan. Jadi kalau kita mau cari probabilitas kurang sama dengan 12, langsung aja di tabel kita tinggal lihat P-nya 0,6 tadi ya, N-nya 20 kan, X-nya 12. Karena kalau ketika kita cari X-nya 12 itu adalah X kurang sama dengan 12. Langsung dapat hasilnya. Ya. Nah, lalu kita lihat yang ketiga, yaitu probabilitas dari 10 sampai 13 karyawan yang setuju adanya perserikatan. Dari 10 sampai 13. Kalau dari 10 sampai 13 artinya apa? 10, 11, 12, 13. Berarti kalau mau cari pakai rumus atau cari di tabel binomial yang biasa, carilah yang X-nya 10, 11, 12, 13, jumlahkan. Tapi kalau mau cepat, cari pakai tabel kumulatif, 10 sampai 13 itu artinya apa? Probabilitas X sampai 13 dikurangi probabilitas X sampai 9. Nah, itu loh ya. Jadi probabilitas sampai 13 dikurang probabilitas sampai 9 itulah probabilitas 10 sampai 13. Nah, artinya nanti di tabel kumulatif tinggal kita cari aja. P-nya 0,6, N-nya 20 tadi, X-nya 13 berapa, X-nya 9 berapa, kurangkan. Itulah hasilnya probabilitas dari 10 sampai 13 karyawan yang menyetujui adanya perserikatan. Ya, kira-kira seperti itu ya, daya untuk binomial. Lalu kita lihat untuk distribusi Poisson seperti apa. Jadi distribusi Poisson sama persis seperti binomial. Ya, ada tabel distribusi Poisson biasa, ada tabel distribusi Poisson kumulatif. Nah, kalau contoh yang kumulatif seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, ini. Misalnya, PT Express Mandiri, sebuah perusahaan ekspedisi pengiriman paket menyatakan bahwa 5 dari 100 pengiriman paket ternyata tidak sampai tujuan. Jadi dari 100 paket, itu 5-nya tidak sampai tujuan. Kalau perusahaan tersebut mengirim 50 paket, ya, berapa probabilitasnya? 3 diantaranya tidak sampai tujuan. Nah, kalau ditanya 3 diantaranya tidak sampai tujuan, oh artinya ini apa? P X sama dengan 3. Kan dia tidak menyatakan bahwa paling sedikit, paling banyak, maksimum, minimum, tidak ada kan? Artinya apa? Dia hanya nanya kalau 3 tidak sampai, gimana? Berarti P X sama dengan 3. Nah, lalu yang pertama kali kita harus cari apa dulu nih? Ingat kalau dalam probabilitas Poisson, itu yang harus kita cari adalah mu atau rata-rata. Mu itu hasil perkalian dari apa? Hasil perkalian dari berapa banyak
percobaannya, artinya di sini berapa banyak paketnya yang dikirim, kan 50 paket ya, dikali dengan PX-nya, probabilitas tidak terkirimnya paket itu. Oh, kalau tadi kan 5 dari 100 kan, berarti 5 per 100, 0,05. Itu PX-nya, peluangnya ya, peluang terjadi tidak terkirimnya barangnya. Lalu N-nya 50, berarti mu-nya berapa? Mu-nya 0,05 dikali 50. Berarti berapa? Mu-nya 2,5 ya. 2,5. Nah, lalu kalau seandainya kita mau cari tahu berapa, kalau 3 tidak sampai gimana? Kalau 3 tidak sampai ya udah tinggal dicari aja. Pakai rumus ya. Mu-nya 2,5, X-nya 3. Dapatlah 0,2138. Kalau saya mau lihat tabel Poisson bisa. Silakan lihat tabel Poisson biasa. Ya, cari yang mu-nya 2,5, lalu cari yang X-nya 3. Kalau saya punyanya cuma tabel kumulatif, apakah bisa dicari untuk mencari langsung seperti ini, X sama dengan 3? Bisa. Ya. Kalau kalian hanya punya tabel kumulatif, artinya mu kalian cari 2,5, X kalian cari 3, lalu kurangkan dengan X sebelumnya, yaitu X2. Ya, saya ambil contoh di sini. Untuk yang Poisson ya. Nah ini yang kumulatifnya. Nah ini ya, yang kumulatif itu biasanya lambangnya gini, kurang sama dengan. Mu-nya tadi, mu itu seringkali di simbol di buku ada juga menuliskan alfa ya, jadi sama ya. Jadi mu-nya tadi 2,5. Artinya kita lihat 2,5 di sini. Lalu X-nya tadi berapa? X-nya tadi 3. Sini ya. 3 ya. Berarti dapatnya di 0,7576. Nah, 0,7576 ini adalah hasil dari PX kurang sama dengan 3. Atau apa? Paling banyak 3. Ya. Nah, yang tadi kan kita mau carinya X sama dengan 3, bukan kurang sama dengan 3. Ya, artinya caranya gimana? Kita lihat yang X-nya 3 tadi, 0,7576, kita kurangkan dengan sebelumnya, yaitu yang di X2, 0,5438. Nah, jadi 0,7576 dikurang 0,5438. Hasilnya berapa? Hasilnya 0,214, 3 sekian ya, 0,213 sekian. Oke, kita cek. Kalau pakai perhitungan sama, nah ini tadi 0,213 sekian. Oke, sama ya, sama. Jadi silakan. Kalau saya sih lebih senang hanya menggunakan satu tabel daripada bingung nanti yang biasa atau yang kumulatif. Saya biasanya hanya melihat pada tabel kumulatif saja. Jadi mau cari yang biasa juga bisa, mau cari yang kumulatif lebih bisa lagi. Seperti itu. Nah, lalu pertanyaan yang kedua ya, maksimum 4 tidak sampai ke tujuan. Kalau maksimum 4 berarti paling banyak 4. Paling banyak 4 itu kemungkinannya apa? 0, 1, 2, 3. Kalau mau cari pakai perhitungan biasa, ya cari langsung 0, 1, 2, 3. 4 ya, paling banyak 4 tadi ya, maksimum 4. Jumlahkan. Kalau repot, banyak sekali ya yang harus dijumlahkan. Artinya gimana? Cari yang di tabel kumulatif tadi, Poisson. Ya, mu-nya tadi 2,5 atau alfanya tadi 2,5, lalu X-nya 4, itu akan dapat langsung hasilnya, penjumlahan dari 0 sampai 4. Nah, ya, lalu pertanyaan yang ketiga, 5 sampai 7 tidak sampai tujuan. 5 sampai 7 berarti 5, 6, 7. Mudah Bu, tinggal dijumlahan aja 3x kan, 5, 6, 7. Langsung aja cari yang seperti biasa daripada saya bingung, boleh sih. Tapi kalau seandainya ditanyanya bukan 5 sampai 7, 5 sampai 15 misalnya. Waduh, repot ya cari satu-satu ya. Sehingga apa? Ini bisa kita cari pakai rumus, pakai tabel distribusi Poisson kumulatif. Caranya gimana? Sama seperti binomial tadi. Kalau mau cari 5 sampai 7, artinya carilah kumulatif sampai 7 dulu, kita kurangkan kumulatif sampai 4. Hasilnya nanti 5 sampai 7. Ya, kira-kira seperti itu ya. Lalu yang pertanyaan keempat, minimum 48 sampai ke tujuan. Kalau minimum 48 sampai ke tujuan, berarti apa? Maksimal 2 tidak sampai tujuan. Ya, bisa kita cari mulai dari 0 sampai 2.
Nah itu, jadi itu kira-kira penjelasan saya terkait dengan perhitungan distribusi binomial dan Poisson yang sifatnya kumulatif. Ya, oke, kalau nanti ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, kita bisa diskusi di WA. Ya, oke, sampai di sini dulu adik-adik semua. Selamat belajar, terima kasih.